sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan duduk adik-adik. Sebelumnya ikuti kehadiran dulu ya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Yohanes Domilon dan Marcel Fidelis Kutasaki. Oke, baik ya. Nanti kita doakan semoga teman-teman kalian itu besok mereka bisa datang bergabung bersama kita ya. Oke, semangat siang adik-adik. Semangat. Baik. Nah, sebelum kita memulai materi kita pembelajaran kita hari ini, Ibu hanya memberikan dua soal bentuk pretest supaya adik-adik bisa mengenal materi lebih lanjut. Dalam menulis sebuah karya ilmiah itu ada sistematika atau ada 3 garis besar yang harus diketahui oleh seorang penulis. Kira-kira apa itu? Coba siapa menjawab? Penggabungan isian buku. Oke, tepuk tangan. Adik-adik sudah bisa ada gambaran untuk kita masuk ke materi karya ilmiah. Sekarang adik-adik semuanya berdiri. Kita semua menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Kita masuk materi karya ilmiah. Adik-adik semua sudah belajar tentang proposal. Tidak apa saja adik-adik pelajari di materi proposal. Coba hari ini kira-kira apa saja yang adik-adik pelajari di materi proposal? Fungsi proposal. Oke, yang pertama fungsi proposal. Apa lagi yang kedua? Tujuan proposal. Tujuan penulisan proposal. Apa lagi? Yaitu tentang karya ilmiah. Tentang karya ilmiah ya. Sebelum kita melihat tentang apa itu karya ilmiah, di sini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Jadi ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, adik-adik dapat menganalisis sistematika karya ilmiah dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, coba perhatikan di depan. Ibu tayangkan sebuah contoh karya ilmiah. Adik-adik lihat dulu, cermati baik-baik contohnya. Ada pemanfaatan kembali sampah, ada bab 1, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian. Tolong dicermati baik-baik. Setelah itu ada bab 2. Setelah itu ada bab 3, kesimpulan. Setelah adik-adik mencermati contoh, di situ Ibu akan memberikan 2 pertanyaannya. Adik-adik lihat di sana, lihat di Ibu. 2 pertanyaannya. Yang pertama, menurut Anda masalah apa yang disampaikan penulis dalam karya ilmiah tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke. Manfaat sampah. Pemanfaatan sampah. Tepuk tangan dulu. Kira-kira masih ada yang lain? Coba siapa yang bisa? Catherine. Masalah tentang sampah. Masalah tentang sampah. Pemanfaatan sampah dan yang kedua adalah sampah. Sekarang, yang nomor 2 ada yang mau jawab. Mengapa penulis mengangkat masalah tersebut? Coba. Karena penulis melihat bahwa masyarakat kurang peduli terhadap sampah. Tepuk tangan untuk Devi. Mengingatkannya masyarakat tentang kreativitas, bagaimana mereka mendaur ulang sampah ya. Yang sekarang terjadi itu adalah sampah plastik dijadikan apa? Gitu ya. Sekali lagi semuanya tepuk tangan ya. Nah, sekarang adik-adik
pembelajaran. Ya. Sekarang ya kita lihat materi kita hari ini ya. Kalau adik-adik lihat di depan ya, sistematika penulisan karya ilmiah. Sebelum adik-adik melihat sistematika, mungkin adik-adik pernah baca di internet atau di Google ya. Kira-kira siapa yang tahu kira-kira apa itu pengertian daripada karya ilmiah? Yoga. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi informasi dan peristiwa atau kejadian. Karya tulis ya, sebuah karya tulis yang berisi informasi atau peristiwa atau kejadian. Siapa yang mau menambahkan lagi? Diken, Alini. Karya ilmiah adalah tulisan atau karangan yang disusun secara Tangan dulu ya. Selain sistematika, ya, ada materi kita hari ini yaitu tentang kaidah kebahasaan karya ilmiah ya. Kami atau kami tadi harus menggunakan yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Coba adik-adik lihat di depan ya. Bagaimana itu dalam sebuah karya ilmiah tidak boleh menggunakan kalimat pasif. Contohnya di lapangan ini penulis melakukan observasi di terminal. Itu sebenarnya salah. Harusnya observasi dilakukan di terminal. Ya, itu adalah kaidah kebahasaan yang harus adik-adik masukkan dalam sebuah karya ilmiah ya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa reproduktif. Ya. Bahasa reproduktif itu berarti ya, di sini kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dan tidak memahami ya. Memahami tidak bermakna ganda. Jadi ada kata-kata seperti kata bisa ya. Bisa itu dia memiliki makna ganda adik-adik karena ya, bisa yang pertama itu dapat, saya bisa menyelesaikan soal ini dengan benar. Itu berarti bisa yang pertama yang mempunyai makna dapat. Yang kedua, bisa ulang itu atau bisa ulang itu mematikan. Bisa yang berarti ragu. Itu tidak boleh adik-adik gunakan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Karena ada dua makna yang terdapat dalam satu kata. Kata bisa mempunyai makna dua. Satu dapat dan satu adalah ragu. Kalau dirangkaikan dalam kalimat ya, kira-kira adik-adik mengerti tidak? Mengerti. Ya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa demonstratif. Ya. Sekarang ya mungkin di SMP adik-adik belajar tentang ada makna konotatif dan makna denotatif. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa itu makna denotatif dan apa itu makna konotatif? Coba Yoga. Makna denotatif. Makna denotatif atau
Sekarang ilmunya kita berdiskusi ya, diskusi kelompok. Pada sini Ibu akan siapkan ya lembar kerja kalian dan sebentar Ibu akan bagikan ya. Tapi sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, kita nanti membuat kelompok. Sekarang ya, karena banyak yang hari ini tidak hadir, ada 3 siswa yang ada yang sakit, ada yang izin. Jadi mungkin kita kelompoknya itu kita buat 3 kelompok saja. Jadi Ibu minta itu 1, 2, 3 coba 1, 2, 3. Jadi masing-masing coba yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, dia kelompoknya di sana. Yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2, kelompok di sini. Dan ketiga bergabung dengan nomor 3, kelompok di belakang. Baik, sudah siapkan di sini ada lembar kerjanya. Itu akan dibagikan. Usahakan masing-masing peserta didik itu ya bisa memberikan jawabannya, jangan semuanya ujiannya, atau jangan hanya satu orang yang memberikan pendapat. Sebelum adik-adik menulis, Ibu bacakan ya petunjuk pengerjaannya. Yang terakhir presentasikan hasil kerja setelah. Nah, adik-adik di situ Ibu sudah siapkan ya, tulis nama kelompok, ditulis nama kelompok, hari tanggal diisi, ya. Waktu pengerjaan 15 menit. Baca contohnya. Nah, kira-kira sudah siapkan, langsung diisi di dalamnya ya. 15 menit. Di situ sudah disiapkan ya. Oke, ada yang nomor 1 sudah. Kalau ini mana? Oke, baik. Masing-masing kelompok ya bisa presentasikan hasil diskusi di depannya. Oke. Mungkin yang pertama diberikan kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok bisa di depan. Baik, adik-adik untuk presentasi ini ya, nanti adik-adik kelompok lain itu mendengar ya laporan hasil kerja dari teman kelompok 1. Setelah itu adik-adik diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Oke, kepada kelompok 1 diberikan kesempatan laporan hasil. Baik, Ibu Guru, teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, saya menyerahkan kepada yang membawa materi. Sistematika pada ilmiah. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Bab 2 pembahasan. Bab 3 penutup, terdiri dari kesimpulan dan syarat. Yang terakhir daftar pustaka. Kebahasan dalam karya ilmiah. Yang pertama, menggunakan kata impersonal atau kata yang bersifat umum. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok hasil diskusi mereka luar biasa ya. Sekarang diberikan kesempatan kepada teman atau adik kelompok 2 dan 3 ya, bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari kelompok 1. Baik, memberikan waktu mungkin 1 menit. Coba siapa yang bisa? Adik-adik jadi berdiri langsung sebut namanya. Kalau yang mau berikan tanggapan berdiri sebut nama dulu baru langsung buat pertanyaan atau berikan tanggapan.
kami akan melakukan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Sistematika karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, penutup, terdiri dari kesimpulan. Yang berikut, kebahasaan dalam karya ilmiah. 1. Menggunakan kata impersonal. 2. Menggunakan kalimat pasif. 3. Menggunakan bahasa reproduksi atau kata yang tidak bermakna ambigu. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Yang kelima, menggunakan kata baku. Sekian dan terima kasih. Perilaku ya, dan masih banyak lagi kata baku yang terdapat dalam karya ilmiah ya. Jadi tadi kan sudah disampaikan di awal dalam penulisan sebuah karya ilmiah itu kan harus menggunakan kata baku. Jadi tahu di setiap kata yang terdapat dalam tulisan itu adalah kata baku. Bisa disebutkan salah satunya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Baik adik-adik, kalau begitu kelompok 3 terima kasih atas presentasi Anda luar biasa. Silakan sekarang untuk bertanya kepada adik, kira-kira apa yang adik-adik dapatkan setelah adik-adik berdiskusi tadi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok lain, kelompok 3. Dengan berdiskusi, kami dapat menganalisis kaidah bahasa. Tepuk tangan untuk Anda dapat mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam karya ilmiah ya. Coba kita semua berdiri dulu. Sekarang ya, gerak sesuai dengan apa yang ada di depannya. Silakan kembali duduk ya. Sekarang ya, adik-adik ya, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan secara umum atau secara menyeluruh tentang materi kita hari ini? Coba yang tadi sudah jelaskan. Ya. Oke, Aline, coba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama dari sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama terdiri atas bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 terdiri atas pembahasan. Bab 3 penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dia bisa membuat kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang kita sudah pelajari tadi ya. Masih ada yang lain, satu lagi. Baik, Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebahasaan karya ilmiah yang pertama menggunakan kata impersonal. Yang kedua menggunakan kalimat pasitif. Yang ketiga menggunakan bahasa reproduktif atau bukan bermakna ambigu. Kesimpulan
adik-adik belajar karya ilmiah. Kira-kira adik-adik sudah mengerti tidak tentang materi karya ilmiah? Sudah. Kira-kira adik-adik dapat menganalisis sistematikanya? Adik-adik bisa atau tidak? Bisa. Kira-kira adik-adik bisa menganalisis kaidah kebahasaan? Bisa. Jadi, terima kasih. Ternyata adik-adik sudah bisa ya belajar karya ilmiah, adik-adik sudah bisa menganalisis sistematika. Sebelum ya kita akhiri di sini, coba masing-masing adik-adik ambil HP, masing-masing buka di HP ya, dan ibu akan kirim link ya. Sekarang masing-masing terima link dari ibu ya. Itu buka linknya masing-masing sudah dibuka linknya. Di dalam situ ada suruhannya, ada petunjuk, tulis nama dan kelas ya. Di situ kalau soal postes 10 nomor pilihan ganda. Jadi kamu menjawab ya. Ini beri waktu 15 menit. Ada yang sudah? 15 menit ya, masih waktu masih lama. Jadi kalau boleh dibaca baik-baik dulu. Baca baik-baik baru di kirim. Ada yang sudah kirim? Sudah, Ibu. Oke, ini ada yang ya, masing-masing sudah lihat nilainya ya. Sudah, Ibu. 7. Coba. Penulisan judul karya ilmiah yang tepat adalah B. Hasil percobaan masyarakat desa dalam membudidayakan lele buntu. Ya, penulisan judul karya ilmiah yang tepat ya. Jawabannya adalah B. Nomor 9 siapa mau jawab? Bacalah penggalan teks berikut. Akhir-akhir ini, masalah limbah menjadi topik utama di media cetak maupun media elektronik akibat kemajuan industri teknologi. Limbah pun menjadi masalah. Kutipan tersebut dalam karya ilmiah terdapat pada jawaban A pendahuluan. Jawaban A pendahuluan. Terima kasih ya. 9. Bacalah kalimat berikut. 1. Apa pengaruh globalisasi untuk dunia pendidikan? Yang kedua, apa penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi? Rumusan kalimat tersebut dalam penulisan karya ilmiah terdapat pada bagian E. Rumusan masalah. Rumusan masalah. Nomor 10 yaitu prosedur atau tahapan penelitian disebut kerangka penelitian. Nah, sekarang adik-adik sudah kirim dan itu adik-adik sudah lihat nilai masing-masing. Siapa yang benar semua angkat tangan? Baik ya. Terima kasih adik-adik ya. Adik-adik sudah bisa menyelesaikan soal proses dengan baik ya. Bahwa nanti pertemuan kita selanjutnya itu adalah tentang menulis karya ilmiah ya. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri ya. Tentu adik-adik harus bisa memahami sistematika yang kita sudah belajar tadi. Itu adalah materi pembelajaran kita selanjutnya ya. Sekarang ya sudah selesai materi kita hari ini. Mari adik-adik kita menuju pembelajaran